2 Tawarikh Fatsal yang ke-7 mulai ayat yang ke-11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini atas mereka. Nah, saudara, kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kerap kali kita menjadi orang Kristen itu, kita kepengen mengerti, mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Lebih-lebih anak muda, selalu kepengennya apa? Tahu lebih dahulu. Sebetulnya saudara kalau sudah dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, saudara dan saya harus tahu. Saudara dan saya harus belajar firman Tuhan mengenai kehidupan orang Israel. Orang Israel itu dipilih Tuhan dari seluruh dunia, bangsa-bangsa. Sama dengan saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Tuhan, orang Israel rohani. Dan apa yang dialami oleh orang Israel itu saudara dan saya akan alami. Kenapa? Karena saudara dan saya keturunannya siapa? Adam yang pertama atau Adam yang kedua? Saudara itu keturunan Adam yang pertama, ya toh? Tapi juga keturunan Adam dua, ya toh? Nah, ya. Nah, jadi kamu ini turunannya siapa? Adam. Baik Adam yang pertama maupun Adam yang kedua. Karena orang Kristen itu kalau sudah kalau yang disebut orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia hidup di dalam dua dunia. Dunia daging dan dunia roh. Maka dari itu saudara harus menyadari
Makanya firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas berkata begini. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Supaya apabila nanti mamon sudah tidak bisa menolong, kamu diterima di kemah abadi. Ini hidupnya orang Kristen ini luar biasa. Selama saudara dan saya di dalam dunia, yang berkuasa di dunia siapa? Uang. Betul? Nah, kamu sudah jadi orang Kristen, coba. Kepengen kaya enggak? Kepengen punya duit banyak enggak? Jujur. Kepengen enggak? Pengen toh? Sama dengan orang dunia sama toh? Apa bedanya coba? Saudara setelah jadi orang Kristen, apa cuma nongkrong sembahyang, baca Alkitab terus dapat duit gitu? Enggak toh? Merencanakan kamu mau sekolah pinter buat apa? Ayo coba. Kamu mau sekolah cari sekolahan yang favorit. Terus kemudian lulus, tujuannya apa? Duit toh? Nah, makanya itu. Salah itu. Salah enggak? Enggak. Benar. Sebab saudara masih hidup di dunia. Butuh uang. Saudara enggak salah. Tapi kalau hatimu melekat sama uang, salah. Nah, jadi susah toh? Kepengen uang, tapi hatinya enggak boleh melekat. Susah itu. Contohnya coba. Kamu kepengen pacar seseorang. Tapi hatimu tidak boleh melekat sama dia. Repot tak? Repot saudara. Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen itu harus hidup di dalam suatu kenyataan. Jangan hidup di dalam khayalan. Lihat anak muda itu gini. Kalau baru percaya Yesus. Wah sedang menggebu-gebu. Rohaninya, jasmaninya tidak diukur. Tidak dihitung. Maunya rohani. Nanti kalau sudah menggebu-gebu, sudah cintanya Tuhan rohani luar biasa, tidak pernah mikirin cari pacar, tahu-tahu umurnya sudah kelewat, ping. Lalu nyalain Tuhan atau nyalain dirinya cewek? Nyalain Tuhan. Loh aku kan melakukan pekerjaanmu toh Tuhan. Sayang kok. Lah kok nyatanya tidak mau kasih jodoh itu piye toh? Nah, makanya saya bilang saudara itu hidup kekristenan harus hidup yang nyata, bahwa engkau itu hidup di dunia. Mulai umur 12. Sudah itu ukuran orang Yahudi itu 12 itu di dalam Alkitab itu sudah dianggap dewasa. Itu sudah mulai berdoa. Baik sekolahnya, masa depannya maupun jodohnya. Itu harus berdoa. Tapi saudara kerap kali, wah itu nanti. Waduh nanti. Nanti kalau sudah telat baru ribut. Lalu Tuhan tanya, yang salah siapa? Karena kamu tidak belajar dari firman. Hidup kekristenan itu hidupnya nyata. Coba saudara perhatikan. Salomo pada waktu diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Salomo itu sebetulnya menurut jalur peraturan kerajaan. Salomo itu tidak bisa jadi raja. Karena apa? Dia bukan anak permaisuri. Satu. Kedua, dia bukan anak yang terbesar. Menurut peraturan orang Yahudi, raja diangkat orang yang anak laki yang terbesar dari anak permaisuri. Sedang Salomo anak bukan permaisuri, bekas istri orang lagi. Anak pun tidak ada jatah. Nah, satu. Kedua, kira-kira kalau saudara orang mau diangkat jadi raja, mengganti presiden apa, dicari orang yang sudah mateng, pinter, komplit, atau dicari yang anak muda kayak Salomo masih belum ada umur 30, belum ngerti apa-apa. Jalurnya tidak ada, saudara perhatikan. Salomo pada waktu diangkat jadi raja, belum mempunyai hikmat. Belum pinter. Belum menyatakan bahwa dia lebih daripada saudara-saudaranya. Bahkan dia masih muda. Tapi saudara perhatikan, Tuhan menetapkan Salomo yang jadi raja. Nah, itu jatah enggak? Jatah. Jalur daripada peraturan-peraturan kerajaan tidak ada. Tapi Tuhan menetapkan. Nah, maka dari itu saudara harus perhatikan. Setiap orang dilahirkan dalam dunia, itu sudah ada jatahnya. Makanya nasib, lalu takdir, itu ada. Jadi jangan bilang, tidak ada. Ada. Jadi saudara dilahirkan oleh Adam yang pertama, itu hukum alam, itu firman Allah. Jadi saudara demikian keluar dari rahim ibumu,
dilahirkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu sudah ada catatannya, saudara. Kamu bakal jadi apa, kamu levelnya berapa, kamu jadi orang kaya atau jadi orang miskin, jadi orang pintar, itu sudah ada semua, saudara. Tetapi kalau engkau menjadi orang Kristen, itu bisa diubah. Nah, diubahnya itu jadi baik atau jadi jelek? Hah? Baik. Belum tentu. Sebabnya apa? Kalau kamu sudah jadi anak Tuhan, ngerti tidak? Maka langkah-langkahmu yang netepin siapa? Hah? Tuhan dong. Nah, kalau Tuhan yang netepin garis nasib dan apa? Takdir tadi, jalan enggak? Ayo, jalan enggak? Kok ada yang bilang jalan, yang satu bilang enggak, lah itu piye? Jalan enggak? Hah? Jalan. Dikatakan jalan karena memang itu jalan. Tetapi di dalam satu jalan tertentu bisa diubah. Berarti takdir jalan pada? Enggak. Ngerti enggak? Bisa jalan, bisa enggak. Nah, kapan endaknya? Kapan jalannya? Enggak. Kalau engkau tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, kalau engkau berkenan di hati Tuhan. Dan bahkan ini nanti takdir pun bisa diubah menjadi baik. Nah, baiknya itu di akhir atau di tengah jalan. Bisa di tengah jalan, bisa di akhir. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kamu menyusahkan perkara hari esok. Hari ini kesusahannya hari ini. Loh. Maka dari itu saudara, cobalah hidup. Kalau engkau berjalan menurut firman Tuhan dan kamu pelajari dari muda, baca firman, kamu mengerti, minta pimpinan Roh Kudus, saudara tidak sadar akan dituntut. Tapi kerap kali orang muda tidak mau begitu. Proses Salomo, dia membangun istana, dia bikin bait Allah, semua jadi seperti yang dikehendaki. Alkitab tadi bilang apa? Hatinya. Jadi saudara. Megah. Tuhan hadir, iya. Tuhan jawab, Tuhan hadir, iya. Sehingga seolah-olah semuanya itu pasti luar biasa. Dan dalam jangka 40 tahun, itu luar biasa selama pemerintahan Salomo. Tapi saudara perhatikan, akhir daripada pemerintahan Salomo bagaimana? Jatuh kepada anaknya, pemerintahannya hancur. Maka dari itu engkau harus belajar benar-benar hidupmu dengan Tuhan. Engkau tidak bisa lari. Sebab demikian engkau dan saya sudah menjadi orang Kristen, engkau tidak akan lari. Tidak bisa lari. Engkau lari, dikejar Tuhan terus, diajar Tuhan terus. Sampai akhirnya dimasukin neraka. Jadi jangan kira loh, kalau kamu orang Kristen itu tidak bisa masuk neraka. Bisa, saudara. Tidak nurut. Di dalam dunia kamu tidak nurut, disentil, tidak nurut. Dipencet. Sampai akhirnya tidak bisa apa-apa. Duit tidak punya, kesehatan tidak punya, segala tidak punya. Pencet, tidak nurut. Dibikin game. Nah, ini ada saudara. Ada. Banyak. Maka dari itu engkau harus belajar. Sebab tidak bisa kamu diberkati. Kalau kamu dan saya sudah komit menjadi orang Kristen, hati-hati. Sebab kamu pasti dikejar. Dan Tuhan lebih mementingkan keselamatan jiwamu daripada daging. Dikejar terus. Sampai akhirnya di dalam dunia kamu tidak dikasih apa-apa, asal bisa selamat. Tapi kerap kali orang itu kalau sudah dikatakan degil, tidak bisa. Mau dimatiin sekalipun tetap masih nekat. Nah, akhirnya terhilang juga saudara jiwanya. Contohnya Yudas. Akhirnya hilang. Jangan kira Yudas masuk surga, tidak ada. Ada hamba Tuhan bilang Yudas sampai di saat terakhir mungkin masuk surga. Mungkin. Tapi Alkitab berkata Yudas tidak mungkin. Kenapa?
Tuhan berkata di situ, tidak ada murid yang kau serahkan kepadaku yang terhilang kecuali satu, anak kebinasaan itu. Jadi sudah divonis sama Tuhan, anak kebinasaan, berarti mesti masuk neraka. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Jangan sampai saudara, apa yang ada di dalam diri kita ini kita berikan seluas-luasnya, seenak-enaknya. Hati-hati. Sebab kenapa? Anak muda itu kepengennya apa? Kepengen tahu, kepengen segala sesuatu itu instan, cepat. Makanya narkoba itu jalan satu-satunya yang paling gampang membuat apa? Fly. Hilang pikiran, lupa diri. Di dalam kekristenan itu semua jalannya itu Tuhan yang menetapkan, bukan kamu. Tapi kamu harus percaya bahwa Tuhanmu mesti, rencana Tuhan itu pasti baik, biarpun jalannya tidak enak. Dan Tuhan tuh kerap kali gitu, kalau jalannya enak, hati-hati. Mamanya kamu dapat firman, aku akan memberkati kamu. Nah, lalu kamu pikirmu sudah dengar, aku akan memberkati kamu. Pikirmu, usahamu terus semua jalan gampang gitu dah. Tok ketemu, berkat ngalir. Salah. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu, kamu justru waspada. Karena pasti di tengah jalan mentok. Ini salah, sampai frustrasi. Kalau sudah frustrasi, baru kamu nyerah toh. Karena apa? Karena kamu salah. Demikian kamu terima firman, itu firman kamu tangkap, kamu pakai doktrin. Ini kesalahan anak muda. Saya dulu ya begitu. Contohnya, waktu umur 12, saya tidak mau jadi orang Kristen, saya ditemui Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata gini, jadilah hambaku. Nah, jadilah hambaku. Nah, langsung masuk ke otak saya. Saya mesti jadi pendeta. Kalau jadi pendeta, hamba Tuhan mesti sekolah Alkitab. Nah, jadi firman Tuhan saya terima, jadi doktrin. Tetapi nyatanya saya sudah lulus SMA, saya kukuh. Waktu ditawarin sekolah di Amerika, sekolah Alkitab, saya bilang, ini jalannya Tuhan. Ini pintu terbuka. Ini waktunya saya harus ngambil sekolah. Tapi bapakku berkata, saya tidak setuju kamu sekolah Alkitab. Kenapa? Kamu harus sekolah dokter. Loh, kenapa? Saya dipanggil Tuhan jadi hambanya. Iya, jadi hamba Tuhan ya, jadi hamba Tuhan. Tapi jadi dokter. Loh kok gitu kenapa? Sebab kalau kamu sekolah Alkitab, nanti jadi pendeta. Pendeta itu miskin. Lalu pada waktu muda itu saya katakan enggak. Tuhan Yesus berkata, kamu harus mendahulukan aku lebih daripada orang tuamu. Jadi saya bilang, saya tetap pergi. Papa marah, kemudian saya berdoa, oke. Saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum loh. Tidak pergi ke belakang. Ayo, kamu bisa? Ayo. Jadi jangan niru-niru. 3 hari 3 malam tidak berkencing, tidak buang kotoran. Saya orangnya kerasnya luar biasa. Tidak keluar kamar. Saya bilang sama mama, saya tidak akan keluar kamar. Loh, kok tidak kencing? Tidak apa? Tidak. Nah ya, mati pun tidak apa-apa. Ada apa? Sampai Tuhan jawab secara langsung. Nah, jadi kalau saya dulu tuh, kalau baca Alkitab, Tuhan bisa ngomong ternyata. Tuhan bisa ngomong. Saya bilang, engkau mesti ngomong. Saya bilang. Bayangin, kurang ajar loh. Makanya saya bilang, jangan niru. Sekarang saya sudah tua, jadi saya sudah ngalami semua. Saya bisa ngajar saudara. Tapi anak muda itu gampang dikasih tahu. Tapi susah nurut. Jadi masuk sini keluar. Makanya saya terus terang bilang gini. Anak muda, saya mau beritahu. Tapi saya tahu. Bahwa kamu sekarang bilang ya. Tapi tidak bakal. Sebelum ngalamin. Jadi saya bilang rasain lu.
Nanti kalau sudah gepeng baru bilang, iya. Itu memang begitu. Makanya Denny, Semi, anak-anak saya, Iin itu dulu saya bilang gitu. Kamu bilang, papa bilang gini-gini. Tapi papa tahu deh kamu di depan, di luar. Saya tahu. Lebih-lebih Denny itu. Saya sudah tanya, Dan kamu kok pacaran itu kamu sudah tanya itu jodohmu? Udah, jodohmu? Enggak. Itu tahu itu jodohmu? Enggak. Tahu kalau itu enggak. Lah kok kamu pacaran? Hehehe. Bingung enggak? Tapi saya enggak pusing. Kenapa? Saya sudah mengalami. Oh, saya dikasih jodoh istri saya itu jodohmu. Ya sudah tahu. Udah dikasih satu. Saya nerima itu. Tapi masih menceng-menceng yang lain. Jadi masih lumayan dia toh. Tahu kalau itu bukan jodohnya, tapi pacaran. Itu masih lumayan daripada sudah punya pacaran yang lain. Nah, itu kurang ajar tuh. Iya toh. Jadi makanya saya tahu gitu, saya bilang, Tuhan ini anakmu kok gini-gini. Enggak nurut. Tuhan malah bilang, lumayan dia. Tuh, lumayan dia Tuhan. Ya. Dia sudah tahu itu bukan jodohnya tapi pacaran. Kamu sudah tak kasih, sudah tahu cuma itu, masih pacaran sama orang lain. Nah itu lebih kurang ajar gitu. Nah, bapaknya gitu, anaknya lumayan. Ya wis toh ya, dia sudah lah. Makanya saya bilang anak muda kalau tidak ngalami sendiri, tidak akan percaya. Tapi saudara, kalau engkau mau menggali sendiri, belajar firman, Tuhan akan tuntun. Tuhan akan nuntun kamu. Sebab Alkitab berkata gini, dalam Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila tidak, jadi tetap jatuh bangun enggak? Nah, tetap jatuh bangun. Jadi jangan kira kalau kamu nurut Tuhan itu enggak jatuh bangun. Enggak, jatuh bangun. Meskipun kamu mengatakan Tuhan aku mau nurut sungguh-sungguh, tetap jatuh bangun. Kenapa? Kadang-kadang disengaja Tuhan dijatuhin. Kenapa? Saya bilang, loh Tuhan ini aku sudah nurut loh ya. Sudah kapok, sudah tidak berani lagi. Kok masih mau jatuhin? Kalau kamu tidak pernah tak jatuhin lagi, kamu nanti tidak butuh aku. Rasanya sudah benar terus. Kalau kamu jatuh, kamu tahu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu saudara. Jadi jangan kaget, jangan terlalu serius. Hidup dengan Tuhan itu rileks saja. Santai. Jalani aja. Kalau kamu belum tahu, Tuhan belum berfirman, ya sudah. Jalan aja. Kalau Tuhan berfirman, usahakan, perjuangkan, genepi. Dan itu tanam. Tapi bukan menjadi doktrin, merupakan pendapatmu. Nah, ini hati-hati. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Yusuf pada waktu umur 17 dikatakan, dia diberitahu jalan hidupnya bahwa dia bakal jadi raja. Tapi malah masuk ke penjara. Logikanya di mana coba? Justru zaman dulu, kalau orang budak belian sudah dimasuki penjara, itu tidak ada jalan keluar. Sampai mati di dalam penjara. Dan itu caranya Tuhan. Tuhan itu memang senangnya gitu. Dipepet sampai kamu frustrasi, sampai tidak punya harapan, baru nyerah geledek, diangkat. Jadi kalau kamu punya masalah tidak selesai-selesai, jangan bingung. Karena kamu masih, dagingmu masih hidup, belum mati. Ditunggu sama Tuhan sampai mati. Baru dibangkitkan. Ngerti? Jadi kalau kamu anak muda masalahmu banyak, itu baik. Tambah banyak, tambah baik. Sebabnya apa? Sebab Alkitab berkata apa? Yesus datang mencari orang berdosa. Dan Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, hendaklah engkau berbuah sedikit atau banyak? Banyak. Nah, bagaimana bisa berbuah banyak? Nah, buah itu apa? Buah itu jiwa-jiwa atau karakter? Karakter. Yang dulunya pemarah jadi sabar. Yang dulunya murung terus jadi sukacita. Yang dulunya penuh khawatir jadi penuh percaya. Itu buah. Nah, kapan kamu bisa punya buah banyak? Kalau karaktermu jeleknya banyak atau jeleknya sedikit? Hah?
Kalau karaktermu jeleknya banyak, buahmu banyak. Tapi kalau kamu karaktermu sudah baik, buahmu berapa? Sedikit. Kenapa? Sudah baik. Yang diperbaiki apa? Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, saya yakin karena saudara itu orang jelek. Sebab kalau saudara orang baik, tidak bakal jadi Kristen. Kenapa? Sudah baik, tidak butuh Yesus. Tapi saudara jadi orang Kristen, kerap kali tidak sadar kalau kamu itu brengsek. Nah itu yang repot. Orang jelek tapi ngakunya baik, itu yang susah itu. Coba kalau kamu baca Alkitab, kamu renungin, nanti kan kamu di dalam saat teduh, kamu nanti sadar, aku kok masih iri hati ya, aku kok masih kepingin kaya ya, aku kok masih kepingin dihargai ya, aku kok sombong ya, aku kok, ini ikatanmu itu banyak sekali. Salah satu mamanya, kamu kalau kepingin punya jodoh, mesti sudah punya kriteria enggak? Kira-kira ya, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Yang baik apa yang jelek? Baik lah. Nah, tapi baik yang menurut pendapatmu itu baik menurut Tuhan enggak? Belum tentu. Nah, kalau enggak diturutin, kamu pahit enggak hatimu? Saudara itu harus tahu apa yang Tuhan mau. Kerap kali kamu enggak mau. Apa yang kamu mau? Tuhan kerap kali enggak mau. Wong Tuhan itu memang aneh. Kalau kamu mau, dia enggak mau. Kalau kamu enggak mau, dia mau. Kamu gak bisa pura-pura gini. Aku pura-pura gak mau. Supaya dikasihnya mau. Gak bisa. Tuhan gak bisa buat tipu saudara. Nah, makanya jangan punya angan-angan. Aku tuh dulu punya angan-angan. Harus begini, harus begini, begini. Semua Tuhan bilang enggak. Enggak. Kenapa? Permulaannya enggak. Akhirnya ya. Loh. Sebab apa? Kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kesukaanmu akan diberi. Tapi dirinya kapan? Setelah kamu nurut dia. Sebelum, enggak. Nah ini salah satu contoh mamanya. Saya dulu kepingin jodoh perempuan yang moloh. Dari kecil mula saya kepinginnya enggak perempuan yang krempeng, moloh. Sebab saya krempeng dulu. Tinggi kayak tiang listrik. Jadi kepinginnya yang moloh. Jadi tidak ada perempuan yang krempeng lalu saya tertarik itu tidak pernah. Yang moloh-moloh gitu. Lalu satu saat Tuhan bilang, itu jodohmu. Krempengnya luar biasa. Aku bilang, Tuhan, gue kan tahu hatiku. Aku kepingin yang moloh. Tuhan bilang, itu terbaik. Bayangin saudara. Aku yang tidak mau, dia mau. Akhirnya karena saya sudah kenal dia, saya takut. Ya sudah mau. Nah, tapi mau karena takut sama Tuhan, masih menceng-menceng enggak? Ayo. Masih ngelirik-ngelirik dan gandeng-gandeng yang moloh enggak? Iya. Karena apa? Karena roh mau nurut, tapi tubuh lemah. Ya pinternya orang Kristen gitu dah. Pakai Alkitab berbuat dosa. Nah, akhirnya saya menikah sama istri saya. Nah, tapi setelah menikah baru saya dapat yang saya inginkan, saudara. Karena setelah menikah jadi molo. Nah, dulunya berani 156, berat badannya 37. Kayak apa coba? Kayak orang TBC gini. Kurus kering. Aduh, aku bilang Tuhan. Ngasih perempuan kok kurus kering kayak gitu sih Tuhan. Tipis sekali ya semua. Saya bilang Tuhan kok kan tahu toh sukaku kan yang molo, yang isi gitu loh. Tuhan enggak bilang nanti jadi molo. Enggak. Loh kalau dikasih tahu gitu harapan. Loh. Tapi enggak dikasih tahu Tuhan bilang itu terbaik. Loh ya gitu toh. Kamu nurut enggak? Nah, padahal kalau menurut akal, wah ini dia TBC kan tidak bisa gendut. Nah, apa? Tapi karena saya takut akan Tuhan, ya saya terima aja. Terima. Tapi jangan kamu kira kalau terima terus nanti baik. Siapa bilang? Enggak, saudara. Setelah saya kawin sama dia, belum gendut. Habis itu sesak nafas. Nah,
Lah pikiranku ini kurus, mesti TBC, ya kan? Ini kenyataan bener sesek napas. Asal lampu tak matiin, tidur, sudah tidur nyenyak, lampu tak matiin, cetek, bangun. Dari sana napas aku. Ada apa? Lah lampu ini nggak mau matiin loh. Lah kamu kan tidur. Aku dari sana atas. Kalau lampu ini mati. Lah asosiasi saya apa? Penyakit. Betul nggak? Jadi jangan saudara kira kalau ditetapkan Tuhan itu jalannya mulus. Enggak, hati-hati saudara. Tapi saudara harus punya percaya bahwa setiap firman Tuhan itu terbaik. Kalau Tuhan berkata itu pasti terbaik. Dan seluruh isi hatimu akan tergenapi. Apa yang kamu sukain diberi. Saya dapat semua akhirnya. Ternyata setelah saya umur 40, ada masa itu masa ngetren orang kurus. Yang kurus terkenal. Jadi perempuan muda-muda itu kurus semua, tipis semua. Nah, saya tidak ketarik, aku sudah pernah punya yang tipis. Nah, dia aman dah. Tipis sudah punya, sekarang saya kepingin yang molok, sudah punya. Nah, jadi sepanjang hidup, saudara, itu bisa menikmati terus. Kayak orang pacaran. Kenapa? Pas ngetren yang tipis, saya sudah pernah punya. Jadi saya tidak kepingin, orang sudah pernah ngerasain yang tipis. Yang molok, saya sudah punya. Ya lah? Terus yang gendut, punya sekarang. Ya. Jadi komplit, saya punya. Ya lah? Yang tipis punya, yang molok punya, yang gendut punya. Loh. Komplit sekarang berat badannya 70, bayangin. Komplit lah? Komplit. Hidup kekristenan saudara. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus setiap saat, engkau akan dapat seluruh di dunia dan di surga. Tapi ada janji Tuhan. Dan firman Tuhan perhatikan. Salomo didatengin Tuhan, apa yang dibuat oleh Salomo Allah berkenan, Allah kuduskan. Tetapi Tuhan berkata, tapi kalau engkau meninggalkan aku, rumah ini aku buang dan akan jadi sindiran. Nah, kira-kira kalau Salomo menerima begitu, itu jadi moto buat doktrin buat dia enggak? Iya. Tetapi perhatikan, Salomo jatuh. Jatuhnya kenapa? Dia tidak sadar. Jatuhnya Salomo karena hikmat yang Salomo terima dari Tuhan. Nah, jadi perhatikan, berkat Tuhan, kekayaan, harta benda, kepintaran, kesehatan, kekuatan bisa menjadi jerat buat kamu. Mengapa? Karena kamu tidak sadar. Kamu diberikan berkat, minta berkat Tuhan. Tuhan berikan berkat, usahamu berhasil, uangmu banyak. Kamu tidak sadar uang ini mendorong kamu menjadi orang yang tamak, sombong, menghakimi, memandang rendah orang kecil. Saudara tidak sadar. Salomo minta hikmat. Karena pada waktu dia diangkat, dia belum pintar. Belum punya hikmat. Dia berkata, Tuhan aku minta hikmat. Dan di hadapan Tuhan, hikmat itu paling baik. Karena kamu minta hikmat, aku tambahi kekayaan dan kemuliaan. Luar biasa. Tapi perhatikan, justru hikmat Salomo yang membuat dia jatuh. Kenapa? Karena dia berhikmat, maka raja-raja di seluruh dunia datang menyembah dia, mengagungkan dia, lalu kepingin bersahabatan dengan dia, memberikan istri anaknya, dikasihkan anaknya sampai istrinya 1000. Demikian istri 1000, dia sudah mulai tua. Kira-kira orang tua itu lebih senang yang muda atau lebih senang yang tua? Nah, senang yang muda. Sebab apa? Baru. Kamu juga senangnya barang baru toh? Barang baru itu senang. Tapi padahal barang baru itu belum tentu baik. Anggur yang lama itu lebih bagus daripada anggur baru. Saudara? Nah, Salomo karena istrinya yang muda-muda itu menyeret dia menyembah berhala. Sebab apa? Sebab hikmat Salomo. Salomo berhikmat, bijaksana. Lawang orang itu mau menyembah berhala. Ya sudah biar toh. Yang menyembahkan dia, bukan aku. Akhirnya dibuatkan rumah berhala. Menyenangkan. Kebijaksanaan itu kerap kali untuk menyenangkan anak
untuk menyenangkan pacar. Itu kebijaksanaan. Tapi hati-hati. Segala sesuatu harus kamu bawa di hadapan Tuhan. Supaya jangan sampai menjerat kamu. Akhirnya dibuatkan rumah berhala. Istri-istrinya itu berhala Mamon, Moab, orang Sidon. Lalu apa terjadi? Sekali waktu minta ditemani sama Salomo. Ini kan kamu yang buat. Ayo coba lihat masuk. Caranya penyembahan bagaimana. Lah, Salomo turut nyembah dengan tidak menyadari bahwa itu satu kekejian yang Tuhan tidak suka. Dan akhirnya Salomo dibuang Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Di dalam dunia, berkat bisa menjadi kutuk. Kutuk bisa menjadi berkat. Siapa yang tahu? Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku kirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dan dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran bukan hanya firman. Tapi kebenaran di dalam pengalamanmu hidup di dunia sampai nanti ke surga. Kamu akan dituntun, makanya jangan meremehkan. Jangan cuma berdoa hanya kalau hal-hal yang sudah sangat penting. Nah, dalam perkara yang terkecil sekalipun. Kamu sekolah, kamu mau pergi kemana, kamu belajar, kamu bekerja, hadapkan di hadapan Tuhan. Maka jalanmu akan diluruskan, dituntun oleh Dia. Jangan kamu mengatakan sudah berdoa tapi kok mengalami kegagalan. Itu pun diatur oleh Tuhan. Kalau aku mendatangkan belalang, kalau aku mendatangkan kelaparan, siapa yang mendatangi? Tuhan. Karena dosa, karena Allah itu adil. Maka dari itu saudara, jangan saudara kira kalau di Indonesia umpamanya di Ambon, di Mataram, di Ternate, keributan gitu, itu di daerah sana sudah terjadi aniaya orang Kristen dah. Hah? Sudah ada antikris di situ dah? Sudah. Di sini belum. Jadi jangan tanya antikrisnya kapan. Kayak kamu tanya situ, itu buat kamu kapan? Jangan. Itu urusannya Tuhan. Setiap orang pasti harus mengalami antikris. Harus. Nah, tapi kalau saudara itu mengalami antikris itu hari demi hari. Penyangkalan diri. Karena Tuhan berkata apa? Di dalam dunia kamu menderita. Tapi percaya aku sudah mengalahkan isi dunia. Berarti penderitaan saudara bisa ditumpuk. Jadi banyak. Bisa. Hari demi hari. Enak mana? Ya enak dicicil toh ya. Hari demi hari. Makanya Tuhan berkata. Kamu harus setia dalam perkara kecil. Satu penderitaan. Contohnya anak sekolah. Karena Kristus. Dia tidak mau nyontek. Temennya nyontek. Dia dapat 10. Dia dapat 4. Karena Tuhan. Penderitaan enggak? Hah? Penderitaan itu. Sebetulnya disiapin. Tinggal nyontek. Tapi karena kamu percaya bilang. Enggak mau. Nyontek. Enggak. Nyontek. Enggak. 4. Biarin. Nah, menderita toh. Itu bayar harganya dalam perkara yang kecil. Demikian juga orang usaha. Kebaktian apa untung 100 juta. Kebaktian orangnya bilang sekarang hari ini kalau kamu mau datang. Kalau tidak bisa. Waduh ini Tuhan kebaktian kan tiap minggu ada tuh ya. Sekali aja. Gagal. Itu antikristus. Itu hari demi hari yang saudara dan saya harus bayar. Kalau saudara sudah bayar, saudara tidak usah bayar secara besar-besaran. Tidak usah. Sebab apa? Setiap orang sudah punya jatah sendiri-sendiri. Jatah penderitaan maupun jatah sukacita. Damai sejahtera. Saya alami semua saudara. Baru saya tahu. Sekarang ini saya bilang, Tuhan sekarang kamu, Tuhan bilang sama saya, bagianmu menuai. Masuk ke peristirahatan. Nah, enak saudara. Karena apa? Mau kerja tidak kerja, tetap diberkati. Kenapa? Lah sudah selesai. Tuhan bilang kamu sudah masuk. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tindesan, dibawa ke padang belantara. Melihat mujizat, tapi tetap di padang belantara. Panas kepanasan, haus kehausan, dingin kedinginan, harus. Tapi kalau sudah waktunya masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau sudah masuk
tinggal menikmati. Masuk sekalipun mesti perang dulu, ngalahin baru nikmati. Demikian juga saudara dan saya. Hidup di dalam kekristenan itu, di dunia ngalami, di surga ngalami. Apa yang kamu dapat di dunia, itu nanti dihitung di surga. Maka dari itu Tuhan berkata, jangan menyimpan harta di dunia. Semuanya sia-sia. Salomo sendiri ngarang di dalam pengkhotbah. Akhirnya semua sia-sia. Hikmat, pengetahuan, kekayaan, kecantikan, semuanya sia-sia. Tapi apa yang tidak sia-sia? Takut akan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, maka itu yang membawa kamu berhasil. Ini yang saya ingin sampaikan, supaya saudara dan saya itu menghadapi hidup ini. Jangan frustrasi, jangan tergesa-gesa, rileks saja, hari demi hari. Yang penting kenali Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kamu akan sampai. Tapi tanpa mengenal firman dan Roh Kudus, kamu tidak akan sampai. Amin. Mari kita berdoa.